Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi mengenai potensi ekonomi maritim di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Edi Gunawan dengan NIM D101211034. Adapun topik kali ini, yang pertama, pengertian ekonomi maritim di Indonesia, kemudian pilar pembangun ekonomi maritim, kemudian apa saja kegiatan ekonomi maritim di Indonesia, kemudian yang keempat, bagaimana pengembangannya. Sebelum lanjut ke materi utama, perlu kita ketahui apa itu ekonomi maritim. Jadi, ekonomi maritim adalah seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi baik di pesisir laut dan wilayah sekitar laut. Termasuk di dalamnya adalah industri kapal, pelabuhan, pelelangan ikan, dan juga kegiatan pariwisata laut atau pantai. Kemudian, ekonomi maritim juga merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat, biasanya di negara kepulauan, untuk memeratakan perekonomian warganya. Di Indonesia sendiri ada 5 pilar utama, yaitu pilar pembangun dalam sektor industri maritim. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Karena itulah semestinya bangsa Indonesia bisa menyadari dan juga melihat dirinya sebagai suatu bangsa yang memiliki identitas lebih. Identitas yang lebih ini dimaksud adalah kekayaan sumber daya alam lautnya yang luar biasa, mulai dari hasil laut sampai dengan perindustriannya. Untuk itulah, pembangunan di bidang ini sebaiknya terus-menerus dilakukan. Kemudian yang kedua, menjaga serta mengelola sumber daya laut. Menjaga dan mengelola ini terkesan mudah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak begitu mudah. Pemerintah juga dan juga masyarakatnya selayaknya bisa bekerja sama untuk fokus dalam membangun dan meningkatkan pangan kedaulatan laut. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan industri perikanan dan juga bisa dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Kemudian yang ketiga, memberikan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan juga konektivitas maritim. Prioritas pengembangan pada poin ini bisa dilaksanakan dengan cara membangun tol laut, logistik, deep sea port, industri bidang perkapalan, dan sampai ke pariwisata maritim. Kemudian yang keempat, membangun diplomasi maritim. Diplomasi maritim dilaksanakan dengan tujuan agar mampu menghilangkan berbagai sumber konflik yang berada di laut. Kemudian yang kelima, kewajiban dalam membangun kekuatan dan pertahanan maritim. Sebagai negara yang menjadi titik silang antar dua samudera, Indonesia dirasa memiliki kewajiban tersebut. Hal ini bukan hanya penting untuk menjaga kedaulatan dan juga kekayaan maritim, melainkan juga sebuah upaya tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim. Kemudian selanjutnya, ada kegiatan ekonomi maritim. Yang pertama, pembangunan jalur tol laut. Hadirnya tol laut adalah bukti nyata dari penerapan kebijakan ekonomi maritim dari pihak pemerintah. Pembangunan tol laut ini dinilai mampu meningkatkan pelayanan pada daerah yang tertinggal, terdepan, dan juga paling luar dari perbatasan. Tol laut juga mampu menjadi jalur angkatan laut yang rutin dan terjadwal melakukan pelayaran. Kemudian yang kedua, pembangunan pelabuhan laut dalam atau deep sea port. Hampir di seluruh negara kepulauan, pelabuhan menjadi jalur utama dalam proses perdagangan yang terjadi antar pulau dan antar negara. Fasilitas yang umumnya bisa didapatkan dalam sebuah pelabuhan hanyalah dermaga atau tambatan, jalur pelayaran, kolam pelabuhan, pergudangan, lapangan penumpukan, terminal, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti gedung kantor, lapangan parkir, dan lain-lain. Sehingga pelabuhan pada umumnya adalah suatu terminal dan juga tempat berlabuhnya kapal yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, serta aktivitas penunjang pelabuhan lainnya. Dengan dibangunnya pelabuhan laut dalam diharapkan bisa menjadi unsur penunjang baru dalam penyokong kegiatan ekonomi maritim di pelabuhan biasa. Kemudian terakhir, industri perkapalan dalam negeri. Selama ini,
Industri galangan kapal yang berasal dari dalam negeri diklaim tidak mampu bersaing dengan industri kapal dari luar. Hal ini terjadi lantaran industri dalam negeri belum mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Ini berhubungan langsung dengan kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi yang modern. Agar mampu mewujudkan kemandirian sektor dalam jangka pendek dan menengah, maka pihak pemerintah harus terus mendorong adanya pengembangan produksi industri galangan kapal. Dengan begitu, diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan produk dari dalam negeri dan juga memperbaiki neraca perdagangan nasional dengan cara mensubstitusikan produk impor. Kemudian ada pengembangan kegiatan ekonomi maritim. Peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi maritim diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang ada. Di Indonesia sendiri ini ada 3 upaya pengembangan ekonomi, yaitu perubahan basis pembangunan nasional. Perubahan ini terjadi dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Perubahan basis pembangunan dari daratan ke lautan adalah upaya dalam memacu percepatan berbagai sarana strategis transportasi ke lautan. Contoh nyata dari hal ini adalah pembangunan pelabuhan Patimban pada tahun 2020 di Kabupaten Subang. Kemudian yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Pembangunan pelabuhan merupakan satu contoh pengembangan ekonomi maritim dengan dibangunnya terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan peralatan bongkar muat, maka aktivitas di pelabuhan akan semakin bisa ditingkatkan. Hal ini membawa banyak manfaat dan peluang, antara lain bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, terutama bagi yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan, peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor-impor, dan perdagangan antar pulau melalui pelabuhan. Terdapat beberapa pelabuhan utama untuk ekspor dan impor di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Dumai, Balikpapan, Bontang, dan lain-lain. Kemudian, regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh nyata dari regulasi adalah 4 hal lintas di perairan Indonesia, yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas alki, dan hak akses komunikasi. Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lalu lintas damai melalui laut teritorial, dan pasal 18 yang menerapkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial. Kemudian regulasi lainnya adalah ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Indonesia menjadi negara kepulauan atau Pacific States pertama di Indonesia yang memiliki bagian pemisahan air laut atau TTS di alur laut kepulauan Indonesia. Kemudian bagian pemisahan alur laut atau TTS Selat Sunda dan Selat Lombok saat ini masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia. Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, kemudian peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, membudidayakan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Kemudian yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya laut. Kemudian yang keempat, terakhir menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.